luar biasa. Sekali lagi saya syukur Allah jazakumullah, mudah-mudahan ini bisa ada manfaat dan barokah. Ya. Amin, amin. Ini bisa kita lestarikan, kemudian kita kembangkan tentu dalam keinginan untuk peningkatan kesehatan. Kemudian menambah pendapatan dan ujungnya adalah menambah kesejahteraan masyarakat. Ya. Ini kerabat rempah Nusantara, ya. Tadi saya sampaikan ada beberapa yang memang ini menjadi rebutan VOC waktu itu, ya. Hingga saat ini, walaupun Vietnam, India punya, kita tidak bisa dilambung atau diambil semuanya ke Vietnam, ke Cina maupun di India, yang notabene-nya mereka salah satu produsen rempah ini juga sangat masif di negara-negara tersebut. Yang pertama adalah pala, kemudian lada, cengkeh, dan kayu manis serta vanili. Ya. Ini juga salah satu bahan tanaman, produk rempah kita yang menjadi sumber devisa negara, selain juga sumber pendapatan bagi masyarakat petani yang mengusahakannya. Ya, ini jadi tulang bungkusnya di pala itu daerah Maluku, daerah Timur, Papua, kemudian daerah Maluku Utara ini sangat erat ya, dengan pala, lada, cengkeh, dan kayu manis. Kayu manis juga berkembang sejak dulu di daerah Sumatera, mulai dari Kerinci atau Sumatera di Riau dan di daerah Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Kemudian ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, dan minyak atsiri. Ya, ini yang akan kita kenalkan pada siang hari ini. Kemudian apa sih manfaatnya? Ya, kenapa sih pedagang atau VOC itu berebut untuk menguasai rempah Nusantara kita? Kenapa? Ya, sangat sederhana. Yang pertama, mereka akan melakukan sekretaris atau bumbu, ya, untuk konsumsi mereka itu setiap hari, karena memberikan nuansa yang sangat baik dari bumbu yang dihasilkan dari rempah ini. Kemudian yang kedua adalah untuk kosmetik atau kecantikan, ya, dan ini nggak bisa digantikan dengan bahan sintetis yang lain. Ya. Saya senang sekali kalau pada siang hari ini dihadiri oleh Ibu Dokter, ya, ada pakar herbal di DPP, ya. Insya Allah kalau hadir ini sangat lengkap, sehingga saya menunjang dari aspek inovasi teknologinya, kemudian implementasi untuk pematannya ini juga ada dokter, barangkali ada para terapis, ini sangat penting. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan. Jadi beberapa tanaman rempah ini memang sudah teruji, ya, baik secara klinik maupun secara klinis sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian untuk pengawet, ini juga sebagai pengawet yang alami, baik untuk pangan, untuk pakan, maupun untuk industri. Ya, ini sangat luar biasa. Kemudian ini untuk aromaterapi. Ya, ini barangkali Bapak yang mengenali bagaimana atau menjadi terapis, ini sangat bagus untuk aromatiknya. Kemudian komoditas prioritas ini yang di kami di Badan Litbang di Balai itu tanaman rempah itu ada 4, yaitu pertama adalah lada, kemudian pala, cengkeh, dan vanili. Kemudian untuk teknologi informasi dan teknologi budidaya, studi kelayakan, kemudian proses hulu hilirnya ini juga kami tangani. Sehingga apabila Bapak-Bapak ingin mengembangkan atau Bapak Ibu ingin mengembangkan baik skala luas maupun dalam skala rumah tangga di rumah kita masing-masing, insya Allah paket teknologi sudah kita siapkan. Mohon maaf, hari ini tidak detail saya sampaikan, tapi ini adalah sebagai brainstorming bagaimana kita mengenal kekayaan Nusantara ini kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian yang untuk tanaman obat, Bapak Ibu, ini ada jahe, temulawak, dan kunyit. Jadi minta tolong dipisahkan antara tanaman rempah dan obat, jangan dijadikan satu. Ya, jadi ini berbeda. Nah, baik dalam teknik budidaya maupun asas manfaatnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita masih rempah obat, iya, tapi secara substansi ini sangat-sangat berbeda. Ya.
Kemudian tanaman aromatik, ya ini jadi ya memang menghasilkan minyak sirih yang memang untuk aromatik, ya baik dalam industri parfum, industri rumah tangga maupun untuk terapi ini sangat bagus. Itu ada 4, yaitu nilam, serai wangi, akar wangi, dan menta. Ya. Jadi nanti secara detail akan saya jelaskan di mana itu lada, pala, dan seterusnya. Kemudian tanam industri yang kami kelola ini ada jambu mete. Ya. Walaupun eukaliptus ini yang saat ini sedang booming, ya ini juga menjadi komunitas kami yang ada di Kementerian Pertanian, dan insya Allah kami punya kebun percobaan dan saat ini kami produksi untuk menghasilkan minyak sirih dari eukaliptus atau kayu putih tersebut. Jadi itu Bapak. Jadi sekali lagi untuk tanaman rempah, tanaman obat, tanaman aromatik, dan tanaman industri ini sangat berbeda. Ya. Ini pala, ya. Ini pala. Jadi mungkin tidak akan saya baca secara keseluruhan, tapi poin-poinnya saja nanti insya Allah Pak Ari nanti bisa di-share kepada para peserta, bisa di sendiri ya. Jadi saya katakan tadi di awal, Indonesia sebagai produsen dan eksportir utama di dunia, pala, ya. Ini pasar-pasarnya 70 hingga 75%, ya. Tetapi kualitas kita masih berada di bawah Grenada, ya. Kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku ini sudah dikenal sejak dulu kala, ya, pada perdagangan zaman VOC dulu pada abad 15 ini pala Indonesia adalah memiliki renduan minyak yang tinggi serta memiliki aroma yang khas. Ya. Pak Ari, saya punya biji pala, ya, kalau nanti workshop atau nanti ini bisa kita nikan dan keragamannya macam-macam. Ya. Bisa diuji dulu Pak, bisa diuji coba Pak. Jadi saya tidak hanya ngomong tapi bisa punya ininya. Ya. Kemudian walaupun banyak yang minati, yang menginginkan, tapi pala Indonesia ini sering mendapat penolakan di negara Eropa. Apa jelek? Tidak jelek. Memang Eropa itu kurang ajar. Jadi dia punya regulasi yang bagaimana membendung pala kita ini menjadi tidak bagus. Jadi ini adalah opini Eropa. Alasannya sangat klasik. Ini karena terkait dengan standar yang mereka buat, khususnya dari kesehatan yang mengandung aflatoksin dan okratoksin, baik E maupun B okratoksinnya. Padahal masyarakat di sana itu dalam pasca panennya sudah dengan prosedur. Ya. Tapi nggak usah khawatir, kita tidak akan pernah gentar karena pala kita nggak bisa digantikan dengan pala yang dari Grenada maupun dari negara lain. Ya. Kemudian harga biji pala cukup bagus, Bapak Ibu. Ya. Dan saat ini berkisar antara 75 hingga 85.000 ya per kilogram. Belum lagi dari penutup biji atau fuli yang sering disebut ya di komunitas ini berkisar antara 180.000 hingga 200.000 per kilogram. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan pala sangat mudah membudidayakan, ya, tapi ini mempunyai nilai tambah yang sangat bagus. Sehingga insya Allah para saudara kita petani di Maluku, di Sulawesi, Maluku Utara, itu kalau petani pala nggak ada yang miskin lah insya Allah. Kemudian ini kadar minyak dari pala ini juga cocok sebagai bahan baku minyak atsiri. Tadi saya sampaikan ya. Ini pala kita, ini yang untuk atsiri ada dari Aceh, kemudian rempah dari Maluku dan Sulawesi Utara, ya. Kemudian dari Fak-Fak Papua ini juga sangat bagus dan penampakan dari morfolnya juga sangat spesifik. Masing-masing daerah punya perbedaan yang sangat menonjol. Dan inilah kekayaan ragam genetik kita dan itu menjadi salah satu aset untuk merakit varietas unggul baru apabila punya keragaman dari varietas ini sangat luas. Kemudian di Fak-Fak ini untuk bahan obat atau kosmetik sebagai whitening agent atau trimiristin. Ini kalau ibu dokter atau itu pasti paham ini istilah ini. Ya, jadi ini yang luar biasa manfaatnya di situ. Kemudian kandungan trimiristinnya itu sangat tinggi, 79%. Ini dan
yang paling gampang adalah mudah diisolasi atau mudah dipisahkan, sehingga ini sesuatu yang punya kelebihan untuk kita. Yang berikutnya rempah yang berikutnya adalah lada. Ini juga sudah lama diusahakan, ya, dan ini menjadi pasar dunia, pasar yang sangat bagus untuk Indonesia, para petani. Kita punya dua produk lada yang sangat hebat, yaitu white montok pepper atau lada putih. Itu salah satu di dunia yang kita miliki, yang dihasilkan di teman-teman di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian yang lada hitam dari Lampung dan daerah lainnya. Kemudian ini merupakan komoditas yang lama, saya katakan, dan para VOC ini yang diburu, sehingga ini merupakan rempah-rempah yang tertua di Indonesia. Kemudian eksportir adalah Vietnam saat ini. Tapi mohon maaf, Vietnam dengan white montok pepper yang kita miliki, mereka tidak bisa meniru. Karena lada ini tes aromanya atau tesnya ini tidak bisa digantikan atau tidak bisa diganti dengan aroma sintetis. Sehingga keberadaan untuk lada kita tetap diperlukan. Ya. Ini cita rasa dan aroma spesifik dibanding dengan negara lain, tadi saya katakan, jadi kadar Berwin sangat tinggi. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan bagaimana brand lada, baik dalam lada hitam maupun lada putih. Kemudian brand tadi saya katakan yang untuk yang white montok pepper di Bangka Belitung, kemudian yang lada hitam itu di Lampung. Ya. Kemudian ini salah satu kendalanya adalah produksi dan harga sangat fluktuatif, ya, karena dikendalikan pasar dunia seperti itu. Kemudian berikutnya cengkeh. Saya rasa tidak banyak saya ceritakan karena cengkeh ini sekarang juga dengan era untuk industri rokok yang semakin mendapat tekanan, ini juga menjadi kendala utama bagaimana pengembangan cengkeh. Tapi kita tidak akan jatuh karena rokok tidak berkembang atau tidak dikembangkan untuk bumbu rokok. Tapi insya Allah ini cengkeh akan kita manfaatkan, kita distilasi dengan kandungan bahan kimia yang di dalamnya ini sangat bagus. Sehingga cengkeh akan digunakan sebagai ekstrak yang akan kita gunakan untuk diambil minyaknya sebagai eugenol. Ya, ini sangat bagus, dan lebih lanjut nanti akan menghasil vanilin, ya, yang ini sintetik, yaitu senyawa aromatik pengganti ekstrak vanili. Ini salah satu ekstrak yang alami, ya, bukan ekstrak ini, tapi ini ekstrak dari cengkeh ini bisa disintetis untuk menjadi bahan aromatik menduplikasi vanili. Kemudian kayu manis. Bapak Ibu, kayu manis saya rasa tidak kenal dengan kayu manis ini. Ya. Kayu manis bisa digunakan, ya, baik untuk campuran makan, minum, maupun farmasi atau obat, ya, baik kosmetik dan juga untuk aromaterapi. Ini sangat bagus. Bahkan di Eropa atau di Jepang sekarang, ini kalau kita bikin kopi, kayu manis yang dilinting atau dibuat bulat itu ditaruh itu, kemudian dia untuk pengaduk. Ya. Dan itu biasanya mereka nikmati, disedot, itu luar biasa. Ini salah satu kekayaan kita, dan saat ini kondisi kayu manis sangat bagus dan belum tereksplorasi dengan bagus sebagai penyangga ekonomi rakyat. Ya. Dan salah satu masalahnya adalah benih yang dihasilkan itu memang sangat panjang, sehingga ini salah satu yang menjadi permasalahan utama dalam budidaya kayu manis di Indonesia. Sehingga para petani masih mengandalkan bagaimana kayu-kayu itu dipanen kulitnya, dan untuk peremajaan juga perlu waktu yang sangat panjang. Ini kita memiliki produsen kayu manis setelah Sri Lanka, jadi kita nomor 2, ya, dengan pangsa ekspor itu lebih dari 20%. Jadi kita dari rempah ini hebat, ya, hampir semuanya menduduki peringkat pertama dan kedua. Tapi yang tidak kalah penting adalah ke depan, Pak Ari, ini bagaimana kontribusi rempah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek ekonomi maupun kesehatan. Itu yang saya harapkan nanti bisa dikelola lebih lanjut. Ya. Kemudian tadi saya katakan senternya di Kerinci, di Jambi, ya, Provinsi Jambi, kemudian Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Ya. Ini vanili, Bapak-bapak, Ibu. Jadi
bukan tanaman asli Indonesia, ini dari Meksiko. Ya, ini di Meksiko waktu saya sana juga ini sangat bagus untuk pola pasar, kemudian komoditas andalan, salah satunya vanili yang dari Meksiko. Cuman Indonesia pernah menjadi produsen nomor 1 di dunia, tapi karena memang ini fluktuasinya luar biasa, kita petani kadang-kala kalau harga mual hebat, sehingga waktu beberapa tahun yang lalu ada kenakalan salah satu petani di kita, ya memasukkan besi yang dalam untuk menambah bobot, dan itu menjadi salah satu citra yang terjelek yang pernah kita alami dalam perpandian di Indonesia. Jadi tahun 2017 kita mulai bangkit kembali untuk mengembangkan ini, dan Madagaskar sempat dilanda badai sehingga produksi menurun, dan ini salah satu kesempatan Indonesia untuk bangkit kembali dalam aspek untuk pengembangan dan produksi vanili. Kemudian jahe, Bapak Ibu, jadi ini saya rasa salah satu obat yang luar biasa manfaatnya. Nanti mungkin di bawah akan saya jelaskan. Kemudian yang lainnya adalah temulawak, ini juga salah satu sumber yang hebat untuk minuman kesehatan, ya. Selagi ini para terapis dan para dokter, saya yakin yang menekuni ini akan sangat menarik, dan ini sangat bagus, ya. Di mana temulawak itu mempunyai antioksidan yang sangat baik, kemudian anti-inflamasi, kemudian ini juga bisa digunakan untuk anti kanker, kemudian meningkatkan tahanan tubuh, ya, menurunkan kolesterol, antivirus, terutama yang anti SRV, ya. Kemudian penurunan ketebalan tubuh untuk yang ini, dan antivirus hepatitis, ya. Jadi temulawak ini sangat mudah membudidayakan, bahkan di pot pun ini tumbuh bagus, ya. Di pengarang kalau ada tanah yang luas itu juga tambah bagus, ya. Tapi ini sebenarnya bagaimana untuk menjaga kesehatan tubuh kita di keluarga kita, ini juga tidak susah untuk mendapatkan temulawak ini. Kemudian di dalam negeri bahan baku industri obat tradisional, baik dalam bentuk untuk minuman maupun untuk jamu gendong. Tadi saya sampaikan, ya. Kunyit ini sangat sederhana, tapi manfaatnya kulit sangat luar biasa menurut saya. Jadi bahan aktif yang ada di situ adalah kurkuminoidnya, ya. Ini bermanfaat untuk menjaga stamina, ya. Kemudian antioksidan, hampir semuanya yang kita ini merupakan sumber antioksidan, ya. Kemudian obat untuk anti radang, ya. Kemudian untuk sebagai obat anti kanker, kemudian antivirus, tadi ada sama dengan yang di atas tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk aerovirusnya. Ini juga salah satu manfaat yang mungkin untuk para dokter ini sangat menarik, baik dalam bentuk riset maupun untuk obat, ya. Ini sangat bagus, ya. Dan ini masih sangat prospektif untuk dilakukan pengembangan baik dalam bentuk produk hulu maupun di hilirnya. Artinya kalau para petani di Indonesia atau diusahakan dalam bentuk luas, dalam skala usaha tani maupun dalam bentuk usaha rumah tangga, ini sangat bagus. Mulai dari hulu sampai hilir ini sangat perspektif. Kemudian produksi kunyit kita dari tahun 2019, kemudian dimulai dari 2015, 5 tahun terakhir naik 15%. Ini cukup bagus. Namun ekspor turun karena ini banyak produk dalam negeri yang menggunakan bahan baku ini, sehingga ini menjadi ekspor kita turun, tidak ada masalah, ya. Inilah, ya, ini yang tadi untuk ciri tadi ini juga banyak diusahakan, terutama teman-teman di Sulawesi. Ini adalah produsen utama minyak nilam di dunia dengan paksa pasar 90%. Kita ini luar biasa kan, kita nomor 1, nggak ada yang nomor 5. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, hanya vanili yang paling rendah posisinya di dunia, ya. Kalau yang lain nomor 1 dan nomor 2, ya. Inilah sebenarnya kekayaan rempah obat kita yang memang perlu kita jaga, ya, dan agroekosistem kita sangat bagus, ya. Kemudian kualitas minyak nilam Indonesia terbaik di dunia, ya. Pak Ari pernah kita diskusi, inilah performance nilam kita.
Ya, ini banyak Iya, di Sulawesi dan Sumatera. nomor satu. Iya, nomor satu, Pak. Semua nomor satu kita, ya, untuk nilamnya, baik dalam aspek kualitas asirinya maupun yang lainnya. Kemudian Sriwangi ini merupakan perusahaan minyak yang ketiga kita di dunia. Ini Sriwangi. Yang lainnya adalah Cina dan Vietnam. Ya. Padahal tahun 90-an Vietnam kita ajari nih, ini sudah pelambung kita, semuanya ada beberapa komunitas, ya, karena memang sangat efisien sistem usaha tani di Vietnam. Ya. Kemudian minyak Sriwangi dimanfaatkan untuk parfum, bisa juga sebagai disinfektan, ya, kemudian sabun maupun untuk pestisida nabati. Jadi kami sudah punya beberapa paten dari minyak Sriwangi ini, baik dalam bentuk untuk pestisida nabati maupun untuk yang lainnya. Ya, kami ada beberapa paten dari Sriwangi ini. Kemudian daerah sentra produksi di Jawa Barat, ya, Garut banyak pari, ya, pahit. Ya. Kemudian Jawa Tengah, Aceh, dan Sumatera Barat. Dan limbah Sriwangi, Pak, ini untuk pakan ternak juga sangat bagus. Jadi kalau habis disuling, diekstrak, diambil minyaknya, ini daunnya itu bisa dipakai untuk pakan ternak. Itu sangat bagus. Dan kotoran tidak bau. Ini penelitian kami, kebun kami di daerah Lembang itu, kami punya 105 ukar sapi yang kita cukup pakai untuk makan dari Sriwangi sangat bagus. Dan kotoran nggak bau. Ya, ini salah Ini satu. di Garut jamaah kita nanam ini juga, Pak ya? Iya, betul lah. Ya, ada Pak. Jadi dia sudah punya alat untuk nyuling, untuk mendistilasi ini. Ya, waktu itu beberapa alatnya ambil dari kami. Ya. Kemudian akar wangi ini juga di Indonesia dikenal dengan Java vetiver oil. Ya, ini sangat mudah tumbuh di mana-mana dengan lahan yang marginal pun ini akan tumbuh. Cuman rendemen minyaknya turun. Berbeda kalau kita tanam dengan kondisi tanah yang sangat optimal, dia akan memberikan minyak sangat bagus. Ya, ini kita tetap posisi nomor 3, ya, sama dengan yang jelas tadi. Ini yang nomor 1 adalah Haiti dan India. Ini sangat bagus. Ya, tapi ke depan Haiti akan merosot terus, dan sebetulnya kalau akar wangi nih kita kembangkan punya perspektif yang sangat bagus. Ya. Kemudian sentra produksi utama di Garut, Pak Ari dan teman-teman sudah, ini udah luar biasa di sana, Pak. Ya, Sriwangi dan akar wangi ini banyak di sana. Apa sih tantangan dan permasalahannya? Ya. Yang pertama adalah dari on farm ini ketersediaan benih bermutu sangat perlu kita lakukan, dan ini yang masih sangat terbatas. Ya. Padahal Bapak Ibu, kalau bergerak di sektor ini menyediakan benih itu hampir 5 kali lipat harganya. Ya. Jadi kalau 1 kilo jahe itu 10.000, benihnya 1 kilo sekitar 30.000. Jadi memang luar biasa dari aspek on-farm untuk benih ini, usaha bisnis benih memang sangat bagus. Dan insya Allah nilai tambahnya tinggi, Pak ya? Tinggi. Insya Allah kalau mau usaha kami siap membina, dan untuk breedership-nya atau benih sumbernya kami siapkan. Tapi beli Pak Ari. Kurang, ya? Tapi beli persaingannya gimana, Pak? Bagaimana, Pak? Kompetitor nggak ada yang ininya, jadi kita kurang. Makanya ini yang jadi masalah itu karena ketersediaan benih bermutu yang sangat kurang, Pak. Gitu. Sangat perspektif. Ya. Waktu kita lihat di daerah sana itu sebenarnya itu sangat perspektif, Pak, kalau untuk usaha benih waktu itu. Tapi sayang Pak ini nggak jadi masih tertunda bisnis kita. Kemudian sistem budaya masih tradisional. Jadi petani biasanya tanam saja ditinggal. Ya memang ini tanaman ini sangat mudah, kayak rumput kan, ini geram ini. Jadi mereka itu ya sangat gampang. Padahal kalau dibumbun, kemudian dipupuk organik, itu akan memberikan hasil yang bagus. Ya. Kemudian di off-nya dipanen pasca panen dan pengolahan. Ini masih sangat sederhana panennya. Jadi mereka biasanya hanya dicampur kemudian dijual. Padahal kalau dipisah-pisah, diseleksi dengan size-nya ini sangat bagus. Apalagi dengan pasca panen. Kan jahe kalau bisa memuatkan. Kemudian pengolahan juga masih sangat terbatas. Kemudian ini pemasaran yang terkenal adalah promosi dan tujuan pasar.
Kalau ekspor tidak ada masalah, tapi untuk yang di dalam negeri masih kadang-kala kita yang punya jahe pun ya kita belum tentu sebulan sekali minum jahe atau mungkin setahun sekali belum tentu minum jahe. Ya, itu salah satu bagaimana untuk penyerapan. Dan ini pentingnya nilai tambah dan daya saing rendah dengan kondisi kita seperti itu. Ini yang tanaman obat untuk keluarga, Bapak, ya. Tadi untuk yang rempah seperti itu. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini gelora tanam obat. Ya. Kita memiliki 100 famili berkhasiat sebagai tanam obat yang ada di Indonesia. Apa itu? Yang pertama, sing bersih atau temu-temuan. Jahe, kunyit, temulawak, kencur, lempuyang, lengkuas itu adalah sing bersih. Ini dari kelompok temu-temuan. Ya. Kemudian Piperaceae, ya, ini yang hasil peperin tadi. Ini adalah kelompok siri-sirian, ya, misalkan sirih, cabai Jawa, kemukus dan lada. Ya, pokoknya yang hasil piper itu adalah perin itu adalah masuk kelompok siri-sirian. Ya. Kemudian yang keempat adalah Euphorbiaceae. Ya, ini contoh yang paling gampang petikan kebu. Ini jarang kita nih kan, padahal ini juga khasiatnya cukup bagus. Kemudian yang kelima adalah Apiaceae, yaitu contohnya adalah pegagan dan adas. Ya, ini juga sangat spesifik. Kemudian yang berikutnya adalah rumput-rumputan atau gramine, ya, seperti serai dapur, serai wangi, dan lain-lain, akar wangi, dan lain-lain. Itu salah satu masuk dari famili rumput-rumput atau gramine. Kemudian Myrtaceae itu cengkeh yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian bagian tanaman, mana sih yang kita manfaatkan Bapak Ibu? Ya, kalau bunga apa dan dari tanaman apa? Ya, kita sudah sering mengkonsumsi tapi lupa. Ya. Kalau bunga itu bisa dihasilkan dari pepaya, ya, pepaya gandul atau pepaya jantan, Pak Dodi, Pak Ari, Pak Id, ini sangat bagus. Kemudian combrang, ada juga turi, yang turi, bunga turi ini sangat langka sekarang, ya, padahal itu punya khasiat khusus. Kemudian yang dari daun, dari tanaman apa saja yang bisa dari daun? Pertama adalah katuk, ya, saga, daun dewa, dan sirih. Saya rasa ini udah banyak dikenal oleh ibu-ibu khususnya, ya. Kemudian kalau dari buahnya ini dari tanaman mengkudu, buah merah, pare atau pare, pepaya, dan cabai Jawa. Jadi cabai Jawa beda dengan cabai biasa, ya. Karena walaupun satu famili ini tumbuhnya juga cara tumbuhnya berbeda. Yang cabai biasa ada tegaan, kalau yang cabai Jawa itu yang ini merambat, itu bedanya. Kemudian kalau dari batang dan daun apa saja, ini bisa buakan dan sambiloto. Ya. Kemudian yang dihasilkan dari bagian tanam dari kulit batang ini kayu manis, tadi sudah saya jelaskan, secang maupun brotowali. Kemudian yang dari umbi ini bisa gadung, bisa ganyong, dan bisa dari garut. Ya. Kemudian yang dari bagian akar ini atau rimpang ini jelas sudah kita pahami bersama, tadi saya jelaskan di atas, ada jahe, ada kencur, ada kunyit, ada lengkuas, dan ada pasak bumi. Ini yang dari akar. Kemudian peranan tanaman obat. Bapak Ibu, ya tadi saya jelaskan ya secara detail ya bagaimana tanaman itu mengandung senyawa kimia atau flavonoid, ya, terpenoid, ya, flavonoid, ya, fenolik, glikosida, alkaloid, dan saponin dan lain-lain. Nah, salah satu yang tadi malam kita diskusikan yang dari Bandung Barat itu bagaimana sebetulnya untuk ikan. Ini kalau hamanya ikan itu ikan tertentu, ini sabun ini pegang peran yang sangat penting. Dan ini di industri untuk hortikultur ini sangat perspektif. Ini saya kasih keywordnya Pak Ari, ya. Jadi selain yang saya sebutkan nih, saponinnya itu sangat bermanfaat. Kemudian zat gizi,
baik sebagai penyumbang vitamin A, B, C, D, E, K, ya, kemudian mineral dari unsur K, C, A, F, E, Z, N, dan Me maupun Se-nya, kemudian mengandung protein, jelas, kemudian karbohidrat, kemudian lemak. Lemak ini juga luar biasa, karena ini lemak dari tanaman. Kemudian berikutnya adalah fungsi tanaman obat. Ya. Yang kita tahu adalah kalau obat dari tanaman itu ya untuk menjaga masuk angin, untuk untuk menjaga perut agar tidak mual. Tapi yang tidak kalah penting adalah fungsi tanaman obat ini bisa melancarkan peredaran darah. Kedua, membuang racun-racun dalam tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang utama. Ya, ini sebagai bagaimana functional food atau pangan fungsional ini tidak lepas dari ini. Nah, oleh karena itu dengan kondisi saat ini barangkali ini sangat bagus diusahakan bagaimana dalam perspektif rumah tangga ini bisa kita usahakan. Tadi sudah saya sampaikan ini sebenarnya dikembangkan dalam pot yang atau bekas-bekas kaleng yang kita gunakan, silakan itu bisa digunakan untuk tempat untuk menanam. Dan itu sangat bagus. Contoh serewangi saja. Kalau Bapak Ibu beli serewangi enggak ada yang 1.000, Pak. Satu bendel itu 5.000. Artinya apa? Kalau serewangi saja, kalau ingin masak daging atau apa saja ini kita harus beli, padahal kita bisa membudayakan sendiri dan itu sangat gampang karena memang adaptifnya luar biasa tanaman itu sayang kalau bisa budaya kenapa tidak kita usahakan sendiri. Padahal tidak perlu lahan yang luas, tanah yang subur dengan pot atau bahan kaleng bekas dari kaleng-kaleng itu pun bisa kita gunakan untuk itu. Ya. Kemudian preventif, ini untuk pencegahan penyakit, misalkan untuk anti penuaan dini. Ya. Nah ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengkonsumsi ini memang sudah terlihat ada bedanya. Kemudian sebagai antioksidan, dapat meningkatkan stamina kita, ya, kemudian meningkatkan nafsu makan, ya, kemudian membantu metabolisme dan tentu yang tidak kalah penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, mohon maaf Bu Dokter, kalau ada ini adalah bahasa orang teknis, jadi kalau bahasa dari kesehatan yang baru nanti bisa diperhalus. Monggo silakan nanti dielaborasi sendiri. Kemudian kuratif atau untuk penyembuhan penyakit. Beberapa komoditas tanaman, jenis tanaman dan fungsinya sudah saya sebutkan di atas. Ya. Kemudian untuk rehabilitatif, ini pemulihan kesehatan, terutama untuk memperbaiki sel atau jaringan yang rusak. Ya. Kemudian promotif ini dalam aspek untuk meningkatkan kesehatan. Ya, para dokter atau perawat kesehatan atau para terapis ini sangat penting untuk dipahami bagaimana aspek untuk meningkatkan fungsi dari organ vital. Ya, ini penting. Ya, makanya saya taruh terakhir. Kemudian klasifikasi produk taman obat itu selain apa yang saya di atas nih untuk kecantikan Bapak Ibu. Ya. Ini ada banyak ibu ya yang hadir, insya Allah ini bisa sangat bermanfaat. Ya, ini untuk kosmetik ya. Sangat penting dan insya Allah aman karena ini adalah bahan alami. Ya. Kemudian perawatan tubuh, baik untuk sabun atau untuk sampo ini sudah banyak dilakukan, tapi yang memiliki adalah orang yang punya duit banyak. Ya mestinya kita mulai dari sini, sebenarnya kita bisa memulai usaha ini. Ya kita mulai dari warga kita sebagai pilot project katakan untuk kegiatan ini. Kemudian kebugaran itu sangat penting, kemudian kesehatan tadi baik sebagai preventif maupun untuk promotif. Ya, itu bisa juga dalam bentuk produk minuman, makanan, kesehatan. Ya. Kemudian yang bentuk atau klasifikasi yang lain untuk obat atau kuratif ini jamu tradisional, kemudian jamu terstandar, kemudian jamu fitofarmaka. Ini tadi saya sampaikan seperti jamu tradisional berdasar pengalaman secara empiris ini atau turun-temurun ini tanpa dukungan ilmiah ini juga biasanya kurang pas. Oleh karena itu ini sangat penting dan kita yang paham ilmunya ini mestinya kita bisa mengembangkan lebih jauh. Kemudian yang terstandar ini bahan baku terstandarisasi ya baik mulai dari teknik budidaya sampai
pasca panennya ini sangat penting, Pak Ari. Jadi yang saya katakan tadi, ini keamanan dan khasiat telah diuji pada hewan yang dicoba. Itu tadi katakan untuk saponin atau katakan untuk jamu jantan ternak itu tidak di manusia, tapi kami karena di sektor ternak kami uji lewat ternak. Kemudian baku terstandarisasi yang jamu fitofarmaka ini berkhasiat yang telah diuji pada hewan coba dan diuji klinik pada manusia. Ini kita berani. Ini jenis-jenis tanaman obat dan manfaatnya yang ada di kita, yang tadi saya sampaikan, ada jahe, kunyit, kencur, dan pare, dan sebagainya. Ya. Ini saya sampaikan apa sih yang ada di dalam bayam. Luar biasa. Tadi malam itu saya sampaikan, ya. Mohon maaf Pak Ari, ini tadi malam karena menyangkut pangan untuk kemandirian pangan kita, tadi malam saya sampaikan. Tapi bayam ternyata luar biasa kandungannya. Jadi sayur ini adalah punya zat besi atau Fe hampir 3,9 gram. Tinggi ini. Ini berfungsi untuk pembentukan sel darah merah supaya tidak kurang darah atau anemia. Ya. Jadi nggak bohong kan Popeye ya Pak? Iya, iya. Popeye makan bayam nggak bohong. Iya. Ini dari Departemen Gizi Depkes Pak. Jadi ini kami memang sudah teruji di sana. Jadi ini sangat bagus. Kemudian kalsium juga sangat tinggi, ya. Ini untuk pembentukan tulang. Kemudian vitamin A dan B1, kemudian C, ya. Sangat kompleks ininya sebenarnya manfaatnya ini. Kemudian protein juga sangat tinggi. Menurut saya dokter ini pasti paham ini. Kemudian karbohidrat 6,5 gram. Kemudian mineral juga sama. Ya. Kemudian yang lain, bayam mengandung serat tinggi, baik untuk pencernaan. Ya, jadi ini salah satu bagaimana kita untuk mengelola pencernaan di perut kita, di usus kita. Kemudian ada zat aktif yang berkhasiat yaitu amarantin. Ya. Ini kalau namanya kan amaranthus, tapi ini untuk bahannya adalah amarantin. Ini juga sangat bagus, ya, sesuai dengan hasil riset yang kita lakukan. Bayam juga bermanfaat memperkuat akar rambut, ya, dan mempertahankan kebugaran tubuh. Ya, ini hasil penelitian kami. Ya. Kemudian bisa juga digunakan sebagai obat disentri, diare, mencegah keputihan, ya. Kemudian melancarkan ASI, ya. Tentu yang paling bagus selain bayam juga daun katu, ya. Buang air kemih tidak lancar, sakit tenggorokan. Dan nanti dibaca sendiri aja, ya. Ini hasil beberapa riset dari teman-teman kami, ya. Kemudian penderita gangguan limpa sebaiknya mengurangi konsumsi bayam. Karena pada demikian nanti Bu Dokter kalau ada hadir pada siang hari ini bisa memberikan penjelasan. Pare atau paria. Ini sayurnya sangat bagus juga. Tadi menurut saya sampaikan ini saya dapat ajabri banyak nih Pak Ari. Ya. Ini kalori juga sangat tinggi, 15 kg kalori ini. Protein cukup bagus, vitamin ya ada vitamin ada 6%, kemudian vitamin C 12%, luar biasa ini. Ya, kemudian zat aktif karantin anti diabetes, ya. Kemudian protein memurkaran, ini salah satu zat untuk anti penyakit atau virus HIV atau batuk dan flu. Ini sangat bagus ya pare ini. Padahal ini murah meriah. Ya. Kita bisa tanam sendiri. Sebenarnya pare ini diambur aja tumbuh Pak, apalagi yang pahit. Ya. Kemudian mengurangi kesuburan pria. Ya, ini mungkin ibu-ibu dokter barangkali tidak usah kondom, tapi dengan KB melalui pare, makan pare itu juga bisa ini, dan itu sudah teruji. Kemudian menekan perkembangan sel tumor. Ya. Tadi malam saya katakan ini di Filipina dipatenkan sebagai obat untuk anti diabetes. Katuk. Nah, Bapak Ibu, kenapa katuk saya sampaikan? Katuk ini adalah tanaman yang paling mudah. Ditanam dengan setek saja, ditancapkan di halaman Bapak, di pinggir tembok itu tumbuh dengan baik. Ya. Dan ini nggak perlu dipupuk, nggak perlu disiram, pokoknya ada air, hujan, cukup dia akan tumbuh. Dan mudah sekali. Ya. Ini ternyata memberikan khasiat untuk kandungan gizi yang di dalamnya adalah protein 48 gram, karbohidrat 11 gram, luar biasa nih. Lemak, ya, kemudian kalsium 204 mg. Ya. Sangat tinggi nih. Kemudian zat besi 2,7 mg, vitamin A, ya,
kemudian vitamin C, kemudian ini protein, ini sangat bagus untuk meningkatkan ASI sampai 50%. Ini penelitian teman-teman di Diabes ini, ya Pak Ari. Jadi kalau nggak benar ini protes ketemu di Diabes ya. Jadi ini sangat bagus protein untuk meningkatkan ASI. Ya. Tapi pengalaman elementary yang kami lakukan, setiap ada ibu melahirkan selalu cari daun katu untuk biar cepat ASI-nya keluar dan banyak. Gitu. ASI, produksi Inilah ASI. untuk ASI, iya. Pak It pasti ketawa-ketawa itu. Jadi zat hijau daun antioksidan dan ini pembentukan tulang. Inilah manfaat daun katu atau tanaman katu yang notabene-nya mudah kita budidayakan, tidak harus dengan biji, dengan stek ditancap pun dia akan tumbuh dengan bagus. Kemudian pagagan ini juga merupakan salah satu gulma yang banyak tumbuh di mana-mana dan ini tidak banyak kita ungkap untuk ini, tapi sebenarnya ini sangat bagus. Ini dalam bentuk sayuran, mereka mengandung Asiatisida, ya. Kemudian dia bisa meningkatkan daya ingat, ya. Jadi yang nggak tahu telmi mungkin ya ini juga bisa salah satu untuk memberikan stimulan untuk itu. Kemudian meningkatkan tenaga, obat sakit kulit, obat luka. Jadi kalau kami di kebun, Pak Ari, kalau para pekerja di bawah kopi dengan jenis sayur itu dia luka bisa langsung diremas, masukkan situ dia ditempelkan dia. Kemudian menghanguskan kulit. Pegagan ya, daun pegagan ya. Pegagan. Kemudian mencegah pikun. Ya ini bagus juga ini. Jadi kemudian anti TBC, anti lepra. Di zaman dulu ini saya masih ingat bagaimana kakek saya itu mencari pegagan untuk TBC dan anti lepra. Waktu itu saya masih ingat. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang tidak kalah penting, apalagi kita kondisi COVID-19 seperti ini, antidepresi. Ini sangat penting. Ya. Makanya ini saya pilih, soalnya banyak obat rempah yang ini, tapi ini saya pilih yang bisa kita upayakan bagaimana ini bisa cepat dan mudah diperoleh, kemudian mudah dimanfaatkan. Ya. Lanca, bahasa Sundanya seperti itu, tapi yang tidak kalah penting adalah nama ilmiahnya ini selalu nigrum. Ya, kalau yang di daerah Jawa ini juga sudah sangat familiar dengan ini. Ini bermanfaat untuk obat demam. Kemudian zat aktifnya ini mempunyai efek untuk antibakteri. Ya. Kemudian ekstrak daun ranca ini dapat menekan sel tumor. Ya, sangat bagus, padahal murah ini. Ya. Kemudian zat aktif solamarinnya bergasat sebagai anti kanker di mulut rahim, ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu, ya. Kemudian kan payudara, esophagus, liver, dan lambung, ya. Ini saya rasa organ-organ yang dekat dengan luar biasa kalau sakit dan perlu biaya yang sangat mahal dari penyakit-penyakit ini, ya. Karena kankernya di pas yang sangat sensitif semua, ya. Ini yang barangkali bisa kita sampaikan informasi ini bagaimana manfaat dari ranca yang padahal juga sangat gampang. Ini dihambur saja tumbuh, Pak. Tidak perlu dipupuk, sudah buah sendiri. Yang tidak kalah penting adalah menambah stamina dan tenaga kita. Terong, ya. Pak Rik nggak pernah membayangkan apa sih manfaatnya terong. Jadi ternyata kandungan juga sangat banyak dan bagus. Ada protein, ya, kemudian karbohidrat, 4 gram loh Pak, luar biasa nih. Makanya orang Sunda itu cantik-cantik halus kulitnya karena sering konsumsi terong yang masih mentah. Ya. Kemudian vitamin C12 ini juga sangat tinggi, 12 mg C12. Vitamin C-nya 12 mg maksud saya. Jadi lemak, ini lemaknya juga hebat, 0,3 mg. Kemudian mineral ada kalsium, fosfor, dan natrium juga sangat bagus. Kemudian vitamin B1, B2, dan A. Kemudian yang tidak kalah penting, terong adalah juga antioksidan. Anti kolesterol, kemudian steroid, dan kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk zat anti kanker. Ya. Kemudian meningkatkan gairah. Jadi, mohon maaf, kalau anekdot yang sering zaman
bahwa itu kalau makan terus tidak, Pak Ari. Ya. Ini justru meningkatkan gairah. Gitu. Jadi tidak benar kalau artinya hasil risetnya seperti itu. Dan Ibu Dokter barangkali bisa nanti menambah kalau terong ini seperti itu. Ya. Kemudian jahe, saya rasa tadi saya singgung, tapi detailnya adalah selain untuk bumbu masak, ya, ternyata jahe ini baik untuk zat aktif atau minyak atsiri karena dia memang punya gingerol yang sugol yang sangat bagus dan menghasilkan singeberen. Itu salah satu minyak yang diserna oleh jahe dan untuk metabolisme tubuh, untuk kesehatan sangat bagus. Ya. Kemudian jahe juga bisa mampu membersihkan darah, tadi sudah saya sampaikan, menekan sel kanker, kemudian menambah tenaga. Ya, jadi yang menambah tenaga kalau STMJ itu bukan hanya telurnya, tapi jahenya juga punya apa itu kontribusi yang luar biasa karena memang kandungan nutrisi yang ada di jahe ini sangat tinggi seperti tadi di atas saya sampaikan. Kemudian mengobati muas angin ini biasa, saya rasa Bapak yang suka tidak mau dengan obat kimia, dengan mengonsumsi ini saya rasa bisa mencegah itu. Kemudian meningkatkan gairah. Kok selalu gairah ya, jadi ya memang metabolisme tubuh kalau sehat kan berjalan lancar kan seperti itu ya. Kemudian mengatasi nyeri rematik, kemudian anti inflamasi atau pembengkakan, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengatasi mual untuk wanita hamil ini tadi di atas kami sampaikan. Kemudian kunyit ya, ini juga sangat mudah ya. Jahe dan kunyit ini di pot saja atau di pekarangan di pinggir tembok asal ada tanah, ini akan mengeluarkan umbi, baik yang kunyit maupun jahenya. Jadi tidak ada alasan apabila kita mau sebenarnya bahan-bahan tanaman ini bisa kita tanam sendiri. Dan tadi disampaikan manfaatnya sangat baik. Ya. Kemudian selain untuk bumbu, ini kunyit ini kita tahu ini juga bisa kita ambil minyak atsirinya karena ini mengandung protein sangat tinggi 11 gram. Kemudian kurkumin ini hasil utamanya ini 11% ya. Ini sangat baik untuk kanker, terutama kanker payudara, kemudian melindungi hati atau hepatitis, penyakit hepatitis ini sangat baik untuk jahe ini baik dalam bentuk rebusan maupun dalam bentuk powder atau bubuk. Kemudian ini juga dapat digunakan menghasilkan untuk antivirus. Kemudian ini sebagai antioksidan dapat mencegah penuaan dini. Ya. Kemudian menurunkan kolesterol dan anti diare. Ini kunyit ya, kunyit. Ini sangat sederhana. Kemudian temulawak ya. Yang utama adalah sebagai minyak asteri ya. Kemudian sebagai zat aktif atau senteroxisol ya. Ini karena dia mengandung kurkumin yang sangat bagus. Kemudian kurkumannya ini sebagai stimulan dari padi, imunomodulator ya, ini sangat baik untuk dipakai bagi yang mengandung ini. Kemudian penurunan kolesterol ya, ternyata juga hampir semuanya yang saya sebut ini bisa menurunkan itu. Anti radang, anti jerawat dan anti tumor dan seterusnya. Kemudian yang sangat baik untuk temulawak ini untuk bahan pengawet dan sebagai antimikroba ini terutama untuk gigi dan mulut. Ya, jadi kalau pasta yang kita beli dari toko atau apotek itu kan bahan kimia luar biasa. Ternyata dengan ini juga bisa digunakan. Ya. Dan ini mudah ditanam. Sekali lagi ini umbinya. Jadi kalau ibu-ibu beli dari pasar, kalau umbinya sudah agak putih kekuningan itu sudah tua, tanam saja satu siung istilahnya atau satu umbi itu bisa jadi banyak. Dan kunyit ini kalau sudah tanam sekali nggak perlu kita tanam lagi karena sisakan umbinya di situ dia akan tumbuh terus ya, tidak akan mati. Kemudian kencur. Nah, ini salah satu yang sebenarnya mudah dikembangkan oleh ibu-ibu ya. Dulu pada zaman dahulu nenek-nenek kita ini adalah salah satu bahan tanaman yang selalu ada di dalam dapur dan terutama anak-anak bayi itu menggunakan kencur untuk bobok istilahnya. Ya, bukan untuk bobor saja tapi untuk bobok ya. Ini sangat penting ya. Karena ternyata dia memiliki minyak atsiri sangat tinggi,
2,5 sampai 7,2%. Kemudian P-metoxy, sinanimat itu ini zat untuk membantu menghaluskan atau kulit atau bahan kecantikan daripada hasil dari kencur ini. Ya. Kemudian juga obat batuk, kemudian mengobati bengkak, mengobati memar, ya. Kemudian bisa juga memperbaiki peredaran darah, kemudian masuk angin, insya Allah juga akan bisa dikendalikan itu. Pegal-pegal yang selalu ini stamina ini yang saya juga tidak mengonsumsi karena kencur itu saya juga tidak suka, tapi ternyata manfaatnya sangat bagus, ya. Lengkuas, ya. Hampir setiap hari ibu-ibu ada di dapur ini, ya. Dan ibu-ibu kalau tidak punya lahan luas, tadi lausnya juga segampang. Ambil dari rimpangnya ini, yang ini potong di sini saja, ya. Ini nanti akan tumbuh, ya. Jadi ini bisa dikembangkan sendiri karena saya yakin tiap hari kalau ibu masak itu laos selalu ada tersanding di dapur, walaupun nggak dipakai, tapi laos ini atau lengkuas ini selalu ada di dalam dapur. Ya. Oke. Mengkudu saya rasa ini bisa dibaca saja, Pak. Kemudian mentimun, ya. Mentimun juga mudah diperoleh kalau bapak ibu tidak ingin tanam sendiri, beli pun harganya terjangkau, dan ini ternyata sangat bagus. Ya, selain membersihkan darah, ini akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, dalam kondisi seperti ini sangat penting, Pak Ari, Pak It, Pak Dodi. Ya, jadi bagaimana manfaat timun ternyata sangat baik. Jadi dengan COVID-19 ini, ya imunitas kita kan tetap kita jaga dan kita pertahankan, ya, kita tingkatkan. Ya. Kemudian timun ini juga bisa mencegah hepatitis, kemudian menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, itu. Jadi orang-orang tua biasanya kalau pusing darah tinggi selalu cari timun. Ya, ternyata sebetulnya adalah karena mereka mengandung lemak jenuh, kemudian karbohidrat juga sangat tinggi, vitamin B1 dan B2C juga sangat banyak di situ. Yang tidak lebih adalah mineralnya, ya. Bukan karena makan timun itu menjadi darah tinggi, karena kandungan vitamin sangat kompleks, sangat bagus. Ya. Mohon maaf 5 menit lagi, Prof, sebelum tanya. Ya, baik. Ya, ini belimbing bulu. Ya, kalau ini nggak bisa dipot, tapi ditanam. Tapi belimbing atau tanaman ini saya rasa mudah, tumbuh di mana-mana dan buahnya setiap saat ada. Ya. Labu siam, ya ini yang sering kita konsumsi, ya. Mungkin di daerah Jawa ini tidak asing lagi. Ini punya vitamin, mineral, kemudian protein, karbohidrat, dan yang tidak kalah penting adalah menurunkan kadar trigliserida kita atau di dalam darah, kemudian menurunkan tekanan darah yang tinggi. Ya. Beluntas. Nah, beluntas sama dengan katu. Ini dikembangkan dengan stek. Ya, ini juga sangat gampang. Kalau Bapak Ibu pengen mengembangkan, di rumah saya ada beluntas, silakan ambil kalau perlu benih. Ya. Ini dan beluntas ini ternyata juga punya khasiat sebagai obat untuk mengatasi bau badan. Ya. Keputihan, menambah nafsu makan, kemudian membantu pencernaan. Ya. Jadi keringatnya mambu ini, insya Allah ngurap atau lalap ini, insya Allah bisa dihilangkan. Dimakan, Mbak? Dan itu sudah terbukti. Iya, dimakan. Kita akan, ini dari tua dan muda bisa untuk lalapan, Pak, ini. Iya, antivirus ya. Lagi nih. Iya, antivirus. COVID. Minyak atsirinya juga bersifat antimikroba, ini sangat bagus. Ya. Dan ini sebagai bahan juga untuk pengawet. Jadi kalau bawa punya ikan, punya daging, bisa ditaburkan, itu akan menjadi sambung nyawa. Saya rasa nggak perlu meniran, ini juga banyak bisa digunakan. Ya, ini bisa digunakan produk fitofarmaka. Ibu dokter yang sangat penting karena ini bagus untuk obat pendamping usus yang TBC, kemudian bisa juga menekan daya tahan tubuh, ramuan DBD. Ya, untuk obat ramuan DBD sangat penting. Ya. Jambu biji saya rasa udah biasa itu, nggak perlu kita ini kan.
pepaya, ya kita udah tahu semua nih pepaya gandul yang dia jantan nih juga sangat baik, antioksidannya sangat tinggi. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk sari rapat. Jamu-jamu daerah orang Madura ini banyak Pak Ari menggunakan ini. Yeah. Jamu, cabai jamu atau cabai buyang dengan ini. Ya. Kemudian lidah buaya nanti bisa di kemudian cabai Jawa. Ya, ini cabai ini sangat gampang dan kalau di rumah saya tanam di samping, saya rambatkan ini bisa untuk wall garden ya, dan untuk menghalau panas, debu ya. Ternyata khasiatnya juga sangat bagus. Dan ini para tetangga yang di rumah saya sering pada minta ya saya suruh panen saja. Dan ternyata mereka sangat senang karena punya khasiat. Ya. Bisa ada tanam di pot ini Pak? Bisa Pak Ari, bisa. Okay. Di pot bisa. Dan ini cepat, nanti tinggi sekitar 4 bulan sudah mulai keluar buah. Kemudian ini zat aktif. Buat obat kuat itu. Iya. Makanya ditanya masalah. Iya. Jadi kandungan peptirinnya sangat tinggi, perinnya juga tinggi, pepiridinnya juga tinggi. Makanya itu sebagai obat kuat, Pak. Meningkatkan stamina atau obat kuat, kemudian banyak digunakan sebagai ramuan obat kuat, terutama pabrik jamu, Pak. Ada pil kita, kemudian buku Bima juga menggunakan ini. Makanya kalau ini dikembangkan, kalau kita punya lahan yang agak luas, katakan bisa populasi 1000 pohon saja, sudah biasa. Insya Allah. Ya ini tabungan hidup. Pohon 1 hektar apa setengah hektar itu, Dok? Prof. Setengah hektar karena jarak tanam 2x2. 4 berarti 5.000 dibagi 4 berarti juga lebih dari 1.000, ada 1.250 kan Pak Ari? Iya. Biasa sudah, cukup setengah hektar. Ya. Pada minimal itu analisa ekonomi kelayan usaha taninya itu ini hanya 200 pohon. Bapak sudah tidak pernah ke kebun, bayar tenaga, tapi Bapak nggak dapat untung. Ya. Purwoceng, ya ini sangat mudah. Ya, saya rasa stevia ini juga secang. Nah, ini secang ini banyak tanam-tanaman di pinggir jalan, di banyak. Saya rasa untuk taman ini rosella. Ternyata ini rosella yang kita dari Afrika ini memiliki banyak kandungan vitamin, baik C, vitamin D, B1, B2 dan A. Ya, dan kalsium juga sangat tinggi, 480 mg. Ya, bisa dijadiin teh ini ya? Oh iya Pak, ini memang sudah tersedia banyak di pasar-pasar, banyak ini di toko juga ada. Ya. Yang tidak kalah penting adalah bisa menolak hipertensi atau kolesterol, kemudian menurunkan kadar gula. Ya, untuk diabetes sangat bagus. Ya, dan asam urat. Ya. Kemudian secara singkat Pak Ari, mohon izin saya menyampaikan penutup ya apa yang kita diskusikan, apa yang saya sampaikan tadi. Saripatinya adalah sebenarnya satu, banyak jenis tanaman yang memiliki fungsi untuk obat dan sumber nutrisi. Kita sepakat. Tadi saya sampaikan bagaimana vitaminnya, bagaimana kandungan bahan-bahan protein dan lain-lain, kemudian manfaatnya. Ya. Kemudian kedua, tanaman obat memiliki zat berkhasiat, kemudian juga punya nilai gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin maupun mineral. Ya. Sehingga barangkali ini DPP saya dukung sepenuhnya karena kita orang organisasi ya di DPP. Ini kalau ingin mengembang ini sebenarnya sangat perspektif. Kalau memang kita tidak mau memakan ya karena tidak terbiasa, minimal kita sumbangsihkan pada tetangga. Itu dulur kita akan sangat baik dengan tetangga. Kemudian toh kalau memang kita bisa produksi lebih banyak, bisa kita jual sebagai tambahan income. Minimal dari sini kita
bisa mengefisiensikan yang biasa untuk beli bumbu atau untuk sayur yang lain bisa kita tabung karena kita sudah punya dari situ. Misalkan lengkuas atau misalkan cabai atau misalkan serai, itu kita punya tanaman di pot atau di halaman kita, di samping rumah kita ada, insya Allah itu sangat membantu. Sehingga uang yang kita belanjakan untuk keperluan rempah-rempah tadi bisa kita hemat untuk bisa kita tabung. Ya, sehingga tentu kondisi perekonomian kita akan menjadi baik dan tentu juga akan membawa dampak yang jauh lebih baik. Kemudian untuk mencegah atau mengobati, merehabilitasi dan mempertahankan kesehatan juga sebagai sumber nutrisi keluarga. Kemudian yang terakhir adalah tanaman obat dan pengetahuan lokal diperlukan untuk bagaimana kita melestarikan, kemudian bagaimana kita untuk kita kembangkan dalam aspek bagaimana kita punya kemandirian pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Kemudian sebagai sumber nutrisi keluarga dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan. Kalau lingkup kecil keluarga untuk kesejahteraan keluarga, kalau untuk masyarakat luas adalah untuk masyarakat luas, kalau lahannya luas untuk skala usaha tani agribisnis adalah untuk mendapat income yang tinggi dan tentu bagi dampak negara kita terjadi adalah kalau kita ekspor akan menjadi sumber devisa negara. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi saya tidak menggurui, ini hanya sharing saja. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Ini intonasi suara saya yang kencang karena semangat saja dan insya Allah kalau Bapak Ibu ingin membangun kami siap untuk tentu DPP ya Pak Ari ya. Iya Pak. Bisa memfasilitasi. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh materinya di-share nanti Pak di file ini to everyone, bisa di-download nanti. Siap. Ya. Kak Dodi untuk sesi tanya jawab bisa diarahkan. Oke. Siap insyaallah. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan Prof. Rubio, luar biasa sekali, sangat komprehensif. Tapi ada beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik. Ini saya mulai dari pertanyaan ini, Pak. Jadi terkait dengan 4 tanaman pokok yang diunggulkan dalam ijtihad ini. Ini pertanyaan dari Ali Wonosalam. Asam, besaran, turi, jarak. Itu bagaimana penjelasannya, Pak? Secara keilmuan dari Prof. Rubio ini, pernah nggak mendalami asam, besaran, turi, jarak? Yang komoditas yang mana, Pak? Pak Dot? Di dalam jamaah itu kan ada ijtihad untuk menanam besaran, turi, jarak, asam. Nah, itu manfaatnya apa? Bagaimana gitu? Oke, baik ya. Kalau untuk asam, ya sebenarnya itu kalau kita mau tanam secara ini ya. Selama ini masyarakat hanya memanfaatkan dari tanaman yang sudah ada saja, yang sudah lama. Ya. Karena itu tanaman tahun yang lama, ya, dan itu biasanya tahan lama, itu juga sangat perspektif. Karena itu sebagai sumber pendapatan dan sekaligus, karena ini diekspor Pak, atau di dalam negeri pun ini masih sangat kurang ya untuk mendapatkan asam, ya terutama ada asam Jawa, Pak. Ya. Jadi asam Jawa, waduh di sini nggak ada ya. Asam Jawa ini sebetulnya sangat bagus untuk dikembangkan. Selain untuk sumber ekonomi yang mengusahakan masyarakat atau untuk kesehatan, yang tidak kalah penting secara environmental adalah ini sebagai konservasi tanah air yang sangat hebat, Pak. Asam itu. Ya. Kemudian yang jarak pagar atau jarak kepiar, Pak? Jarak pagar mungkin, Pak. Atau jarak yang buat minyak itu? Ya, jarak pagar. Oh, jadi gini. Jarak pagar. Ya, jarak pagar. Jadi jarak pagar ini ya kita kembangkan waktu itu memang untuk biodiesel, ya sumber bahan bakunya, ya. Tapi karena kondisinya memang masih ada
bahan yang lain yang lebih mudah, sehingga ini sebenarnya biodiesel yang dari biji jara ini masih terkendala. Tapi secara prinsip sebenarnya kalau Kemandiri Energi kita punya kebun kita punya kebun 100 hektar, kita nyiapkan 1 hektar untuk membuat biodiesel dari jarak pagar sudah cukup. Mulai dari tata kelola, dari emplasmen yang ada di kebun itu, sampai menggerakkan mesin-mesin itu. Sebenarnya di situ. Kita masih ingat, dulu zaman Jepang, itu jarak pagar itu kan dipakai untuk pelita, untuk lampu. Dan memang polusinya sangat kecil. Satu. Itu jadi itu sebenarnya punya perspektif. Dan kami punya analisa secara ekonomi bagaimana kalau jarak pagar digunakan untuk biodiesel. Ya, karena kebetulan waktu itu saya masih jadi pimpinan di Balitri, jarak pagar menjadi salah satu tugas kami untuk menghasilkan minyak ini. Ya. Yang satunya tadi apa Pak? Besaran. Halo. Besaran Pak. Besaran Pak. Oh ya besaran. Ya. Baik. Besaran ini secara kultur tani sangat mudah karena dia bisa dikembangkan dengan stek sama dengan jarak tadi. Kalau asam dari biji Pak. Ya. Untuk morbe atau besaran ini, morbe kan Pak? Saya nggak tahu nama ininya. Besaran. Besaran itu morbe ya? Oh. Morbe kan? Ya. Sebenarnya ini kalau secara ekonomis yang menguntungkan daunnya karena dia untuk pakan kokon atau ulat sutra itu. Nah ini dulu sudah banyak berkembang, di Ngawi juga banyak berkembang ini. Di Dungus itu sebelum kebun kita itu, kebun teh kita itu, ini di situ. Dan di daerah Jogja, di hutan Wanagama ini juga dikembangkan ini. Kalau besaran atau morbe memang salah satu nilai ekonominya kalau dia bisa digunakan daunnya untuk pakan. Ya, atau pakan sebagai sumber pakan untuk ulat sutra. Dan kokonnya yang dihasilkan dari ulat yang makan daun morbe itu jauh lebih bagus dibanding dengan makan daun yang lainnya. Kan banyak daun yang lainnya, Pak. Ada Glyridae, ada yang lainnya itu. Jadi kalau dia digunakan untuk memelihara ulat sutra ini jauh lebih bagus dan cepat kokonnya, kualitas serat atau benangnya akan menjadi putih dan sangat elastis bagus. Ulet istilahnya. Ya. Satu lagi apa Pak? Tadi? Turi. Ah, turi. Oke. Turi, ya sebenarnya tadi saya sampaikan turi itu, sebenarnya turi ini sangat bermanfaat. Ya. Karena apa? Berbicara dari batangnya, ini turi ini bisa digunakan untuk pulp, ya, untuk bahan kertas, bahan baku, apa saja yang berbentuk kertas ini sangat baik. Ya. Kemudian daunnya ini mengandung banyak antioksidan, ya, bukan hanya bunganya, tapi daunnya yang mudah bisa dimasak, disayur, urap kalau orang Jawa itu bisa dimanfaatkan, dikerawut dengan sambal sambal brokos itu ya kalau orang Jawa Timur, ya tumpang, sambal tumpang itu biasanya orang-orang dulu sering melakukan itu. Tapi kondisi saat ini Pak untuk turi ya itu juga kelentangnya memberikan nilai gizi yang sangat bagus dan itu mudah dikembangkan. Kalau toh dari bunganya, dari daunnya tidak dimanfaatkan untuk pakan ternak, ini menjadi salah satu hijauan pakan yang sangat baik untuk ternak. Ya, baik untuk sapi maupun untuk kambing. Nah, kalau daunnya dikeringkan, ini bisa sebagai sumber bahan pakan juga. Kalau nanti dibuat tepung, ini bisa di salah satu substitusi untuk pakan ternak ya, yang kandungan gizinya sangat bagus, terutama untuk ayam petelur. Ya, itu kira-kira itu sama dengan kelor. Kelor itu juga mengandung banyak vitamin yang di dalamnya, sehingga biasanya daerah-daerah yang kering, NTT, NTB itu kelor ini dikembangkan baik untuk pakan ternak maupun untuk sayuran kita.
karena dia mengandung vitamin, protein yang sangat bagus. Ya. Dan sama dengan turi atau kelor, ini biasanya dibuat serbuk, kemudian dia dijual dalam bentuk yang sudah dalam kapsul itu, ya ini sangat bagus. Ya. Kedua, turi ini mudah tumbuh dan berkembang, Pak. Ya. Dikembangkan dengan biji, ya, dan ini sangat baik untuk sebagai sumber pakan hijauan atau untuk penghijauan. Kalau daerah kritis, turi akan sangat adaptif. Jadi sudah benar sekali tadi yang kita tanam asam itu juga sangat adaptif dalam kondisi tanah dari yang marginal sampai yang subur. Begitu juga morbei, kemudian turi, dan yang jarak. Kalau jarak itu kan istilahnya dilempar aja tumbuh. Jadi saya rasa istilah beliau juga sangat pas dengan bagaimana adaptabilitas dari tanaman itu sendiri dan asas manfaatnya. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Baik, Pak. Kita ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Jadi, tentang cabai rawit dan cabai Jepun. Ini ada Mas Mujiarto dari Cirebon menanyakan. Halo, putus Pak suaranya. Mas, halo, bisa dengar Pak? Mas Ari bisa bantu? Monggo, silakan. Tentang cabai yang rawit. Di sini, Pak. Ya. Iya. Cabai rawit. Sebentar. Baik. Ya, jadi yang tadi sudah yang 4, ini yang paling dari Salam, kemudian yang cabai rawit, cabai Jepun. Dari Pak Yulianto ya. Yulianto, oke, boleh. Cocok, bukan. Yang pertama, apa cocok untuk yang tanah ini yang Pak Yulianto, yang tanah gambut? Ya, khususnya di Riau, dan apakah betul infonya bahwa Serewangi saat pandemi dikonsumsi cukup baik untuk meningkatkan daya tahan. Ya. Sebenarnya yang ini untuk yang rempah ini begini Pak. Kalau tanah gambut yang dangkal ini bisa dikembangkan. Jadi jangankan untuk yang lada, merica ataupun cabai jamu ini, cabai Jawa ini kopi pun yang di daerah Riau di Meranti, ya Pulau Meranti ini kebetulan waktu itu saya dapat tugas dari Pak Bupati sana dan saya menangani, itu bisa dikembangkan untuk kopi. Apalagi kalau hanya cabai Jawa yang merambat sama dengan lada itu insya Allah bisa dilakukan. Tetapi tanah-tanah gambut perlu dikelola lebih baik. Berbeda dengan tanah mineral yang umumnya. Tapi di daerah Meranti dengan kondisi yang seperti itu tanaman ini bisa tumbuh dengan baik, Pak. Ya. Dia para petani, karena petani di sana transmigran dari daerah Wonogiri dan di daerah Purwodadi, mereka mengembangkan kondisi tanah gambut ini untuk tanaman itu sangat bagus. Jadi dia membuat parit-parit, saya rasa hanya untuk mengatur bagaimana pasang surutnya air begitu. Ya. Kemudian sebentar. Kemudian Pak Yulian tadi masih itu saya rasa ya Pak. Kemudian Pak Mujianto untuk cabai untuk kesehatan. Oke, saya rasa tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk Pak Mujianto yang contoh cabai Australia, Brunei yang minggu kemarin saya terapi cabai. Ini yang pakai cabai jamu atau cabai lombok biasa, Pak? Maksudnya, ya Pak Mujianto ini. Pak Dodi, amal soleh di ini kan? Iya, Pak. Ini yang Pak Mujianto ini, beliau itu menerapi dari Australia dan Brunei yang minggu kemarin. Saya terapi cabai jamu atau cabai biasa? Wah, saya enggak tahu. Coba cabai ini. Mas Mujianto, silakan. Mas Mujiarto, silakan muncul. Ya, Pak Mujiarto. Bisa diklik. Di unmute. Oke. Monggo. Ya, siap. Nih, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Mujiarto, alhamdulillah. Cabenya itu cabai rawit Pak Prof, cabai rawit, cabai Jepun, cabai ke situ seperti ibu-ibu masak itu loh, biasa itu. Oh iya, cabai 500 orang lewat remote, termasuk Pak Kolonel di Jakarta ada, Letkol kemarin yang di Makassar. Rata-rata mereka itu sembuh seketika dalam waktu 1-2 jam. Mulai pankreas, mulai asam urat, kolesterol tinggi. Kita udah terapi 500 orang, alhamdulillah kita free. Tidak ada yang kami minta semua, alhamdulillah merasa syukur dan nyaris errornya nol Pak. Efeknya itu nol, walaupun mereka sudah makan nasi, perutnya kosong. Lah Mas, salah satu yang kami terapi Pak. Tapi langsung dari Pak buatnya. Iya. Tapi ketahuan ini. Tapi memang salah satu khasiat tadi udah saya sampaikan di atas tadi. Tapi Pak, saran saya Pak Mujiarto, insya Allah kalau Bapak menggunakan cabai jamu jauh lebih bagus. Karena gini, karena berbeda kandungan itu pasti berbeda kandungannya. Tapi begini, karena kalau untuk terapi cabai biasa itu untuk masak kan ini kalau Bapak menggunakan itu Bapak akan bersaing dengan keperluan pangan kita. Oh iya, betul. Jadi fluktuatif. Kalau cabai itu harganya ada 150.000 kalau pas mahal, tapi kalau pas murah tidak ada masalah. Nah, kenapa saya sarankan pakai cabai jamu itu? Karena cabai jamu bisa disimpan lama bertahun-tahun. Oh, karena ini bisa dikeringkan. Ya. Sehingga itu bisa Bapak gunakan sebagai alternatif apabila cabai mahal. Saat ini cabai kemarin ada satu guru di Sumatera Selatan 2.000 untuk suami istri. Yang istri suaminya itu karena asam urat, ada asam lambung parah, ada mah kronis, kita kasih cabai 27, istrinya 25. Jadi 2.000 untuk 2 orang Pak katanya Pak. Alhamdulillah murah, sehat. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah syukurlah kalau gitu bisa kita ini kan. Tapi kalau beliaunya bisa menanam sendiri, kemudian bisa ditingkatkan volume tanamannya, populasinya ditingkatkan, itu selain untuk kesehatan kan juga untuk sumber ekonomi Pak. Nanti kita akan lihat cabai jamu Pak, akan kita tes juga seperti apa cabai jamu yang mungkin lebih awet ya, tahan lama. Matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Profesor. Tambahan Pak Mujiarto, barangkali ini untuk India, kemudian Eropa Barat, Jerman, ini cabai jamu kita kewalahan. Oh, kewalahan. Kalau ya, makanya perspektif bisnisnya sangat bagus. Kalau Bapak punya halaman 100 meter saja, ya, di samping atau di samping rumah ditanam ini sangat bagus. Dan ini setiap minggu panen, Pak. Masya Allah. Kalau Bapak sebagai terapis, barangkali dicoba sehingga insya Allah juga barokah dari tanahnya sendiri, dari tanam sendiri, insya Allah akan tambah banyak. Sekalian info Pak, saya juga ada rencana ke Kanada. Ya. Kanada itu 2 bulan. Sana cabai kira-kira bagaimana Pak? Saya juga akan terapi di sana, teman-teman WNI kita yang di sana akan saya terapi semua karena ini digaransi. Kemudian berarti kalau cabai di sana seperti apa Pak? Tapi di sana kan orang-orang sana pada umumnya Pak Ari pahit kan, tahu itu nggak suka pedas. Jadi cabainya sudah dalam tubuh atau ini. Oke. Iya. Tapi kalau masakan-masakan yang dari barat biasanya atau yang dari Eropa Barat itu biasanya orang-orang yang menggunakan pedasnya itu berasal dari pepper atau merica maupun dari cabai jamu tadi Pak. Jadi jarang dia menggunakan cabai kita itu jarang. Apalagi lalap seperti itu jarang sekali dia. Gitu Pak Mujiarto. Jazakallahu Prof atas yang sangat jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan Prof. Mas Mujiarto juga salam sehat. Salam-salam untuk Kanada. Monggo yang berikutnya silakan mendaftarkan diri untuk bertanya langsung saja karena banyak sekali ini. Silakan 3 penanya kita buka. Siapa yang duluan? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Didaftar dulu 3 orang. Siapa bertanya? Halo. Iya, siapa Pak? Enggak putus-putus. Pak Ciput ya? Iya.
Ya, didaftar dulu, Pak. Pak Ciput ya. satu Oke, ya. satu Pak Ciput. Terus yang Pak kedua, Ciput dot. ya. Dengan Ciput, Pak Dodi. Halo, Ibu. Ibu. Oh, belum kali ya. Belum itu. Kalau Belum gitu masuk Pak suaranya. Rukajat dulu. Pak Ya. Rukajat boleh, Pak Rukajat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung ke kebunnya aja nih. Belum saya tata di sini. Ya. Seperti gini, Pak. Ada apa? Kelor, kalau kelor sudah tanaman pokok. Ini yang mau saya tanya. Halo, Putus-putus ya. putus-putus Pak Rukajat. Itu di sana. Ya, soalnya di sini tanahnya lebih asam kalau di tempat saya tuh. Lebih asam. Nah, apakah perlu perlakuan khusus untuk menanam cabai Jawa dan dari mana mendapatkan bibitnya yang bagus gitu? Beginian, Pak. Baik. Baik. Ibu Nur Faizia? Sudah bisa? Kakaknya Belum ya? Iit ini. Oh, Dot. Lanjut, Ya. Dot. Ya. Monggo itu bisa nanya nggak? Coba It, dibantu It. Lu japri aja, nanya apa? Posisinya di Batam itu, bukan di Jakarta. Iya, lu Oh, japri iya. aja nanya apa? Ya, Ikut ini. Aduh. Speakernya. Setting speakernya. Setting speakernya. Ya, Pak Rubio, monggo 2 dulu ya. Tadi yang bisa Ya. Baik. masuk. Ya, saya kelar Pak Ari. Amin, Ya. Pak. Yang pertama Pak Yulianto ya. Jadi begini Pak. Umumnya yang tanaman-tanaman rempah obat itu pengolahan yang paling sederhana itu dikeringkan saja Pak. Ya. Nah, kalau Bapak ingin mendestilasi atau dalam bentuk minyak ciri, ya tentu diperlukan alat untuk mendestilasi atau yuling. Tetapi yang paling mudah dan gampang, Pak, kalau ingin Pak Rukayat ya, Pak Ciput, Yulianto ya. Pak Ciput. Pak Ciput, mohon maaf. Pak Ciput, jadi yang paling gampang dikeringkan saja Pak. Misalkan seperti tadi saya sebutkan kayak kayu manis, pala, lada, dan seterusnya itu kan petani itu hanya jual kering saja. Nah, kemudian berbeda dengan serewangi Pak Ciput. Ya. Jadi kalau serewangi ini sebenarnya kita punya varietas atau G1, G2, G3. Kalau mau ditanam itu ada memang spesifik adaptabilitas untuk varietasnya. Tapi yang paling bagus, yang punya adaptabilitas yang tinggi di Mas G1 dan G2. Nah, kalau Bapak ingin tanam serewangi, insya Allah ini ada yang jadi juragan serewangi di peserta ini, nanti amal sel ditambahkan. Kalau rendemennya 0,9, syukur-syukur bisa 1, itu jauh lebih bagus. Ya. Yang kedua, tingkat produktivitas dari serewangi, ya minimal bisa 1 hektar 20 ton, itu insya Allah Bapak sudah bisa untung. Tapi kalau kurang dari itu, Pak, ini juga perlu ditingkatkan kapasitas produksinya. Itu yang pertama. Kemudian Pak Rukayat, ya. Untuk cabai Jawa, Pak, ini memang belum ada varietas yang dilepas, tetapi kalau ini Bapak di mana tinggalnya? Pak Rukayat, monitor. Pak Rukayat. Halo Pak Rukayat. Di mana posisi tinggalnya, Pak Rukayat? Tasikmalaya, Pak. Oh, di Tasikmalaya. Tasikmalaya tidak ada masalah, Pak. Jadi banyak yang sudah dikembangkan di Jawa Barat untuk cabai Jawa. Ya. Silakan saja Bapak ambil dari tetangga yang spesifikasinya
itu yang panjang. Kan ada cabai jamu yang pendek, mungker itu, ya, itu biasanya itu hanya untuk lokal. Tapi yang ambil yang punya buah yang agak panjang, Pak. Yang tadi saya share di PPT tadi, di PowerPoint tadi, itu salah satunya. Itu bisa dikembangkan. Ya. Jadi bisa ambil di tetangga, Pak, yang sudah tanam cabai Jawa. Atau kalau Bapak mau ambil, silakan ambil ke rumah saya. Di Bogor. Di mana, Pak? Di Bogor. Ya. Oh, di Bogor. Di rumah saya, Pak. Bogor. Karena kita ngirim kan sedang lockdown ini. Saya nggak tahu apakah ekspedisi juga jalan. Tapi kalau ingin tanam, ya monggo. Nggak usah beli, gratis. Kalau misalkan ada yang bisa ngambil, ya bisa dititipkan, bisa nanti dinikan. Bapak punya satu saja, nanti dikembangkan sendiri sudah bagus, Pak. Apalagi punya 100, lebih cepat pengembangannya. Gitu. Luas tanah berapa, Pak Rukayat? Kalau ini 20 ke 40, Pak. 800 meter. Yang tadi di shoot itu. Tadi nggak masuk shootnya. Nggak masuk, Pak. Ada. Ya. Sebetulnya kalau ada ininya, nanti Amal Soleh kirim ke ini aja, saya desainkan berapa jarak tanamnya, kemudian apa yang harus dipakai untuk tajar atau untuk rambatannya, ya. Oke. Itu. Baik. Oh, iya. Itu, Pak, karena itu harus ada ajirnya, Pak. Halo? Harus ada ajir ya? Harus pakai ajir ya? Iya, ada rambatannya, Pak. Karena dia merambat, ya. Karena kalau rambatannya tanaman hidup gimana? Lebih bagus. Oh, bisa. Lebih bagus. Jadi kalau Bapak di kebun sudah ada tanaman, mungkin glirisidi atau apa saja, sudah dirambat di situ, ya. Gitu. Cuman kalau rambatannya tinggi, dia tinggi terus, Bapak nanti susah panennya. Sehingga upayakan sekitar 2-3 meter lah, sehingga masih terjangkau. 3 meter ya. Tangga pun Bapak masih bisa. Tapi kalau 10 meter nanti katakan pohon kelapa dirambat itu kan susah panennya. Iya. Iya. Iya, Pak. Baik. Mbak Inong. Ya. Alhamdulillah, jazakallah. Ya. Amin. Ya. Monggo yang dari Batam silakan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Produsen jamu ini. Pak, Prof mau tanya nih. Monggo, Bu. Kalau di obat itu kan ada ya interaksi antara obat yang satu dan obat yang lain, sehingga kalau dicampur dia akan membahayakan. Kalau untuk herbal tuh ada nggak, Pak, ya interaksinya? Wah, ini untuk medisnya itu para dokter sebenarnya. Tapi begini, jadi ini kalau yang untuk herbal sebetulnya kan secara kimia kan tidak ada antagonis sebenarnya. Tapi kalau untuk dikombin atau dicampur dengan perbandingan tertentu, ini yang kami belum melakukan. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman dokter yang sepertinya bisa melanjutkan ini. Kami kan hanya secara teknis bagaimana manfaat dari tanaman ini. Tapi kalau untuk medis dikombinasikan dengan berbagai ramuan di situ, insya Allah kalau pengalaman Bu, ini secara secara konvensional itu kan jamu rebus itu semua dicampur apa saja ada di situ sebenarnya. Sehingga kalau namanya menjadi tidak juga lah, insya Allah itu juga bisa digunakan. Tetapi karena kita ini ilmiah, mestinya ada secara klinik berapa sih besarnya masing-masing komponen itu, misalkan jahe berapa, kencur berapa, kayu manis berapa, cengkeh berapa, lada berapa, harusnya ada itu. Dan itu peluang menurut saya. Tapi kami sebenarnya secara riset kami melakukan bagaimana sebenarnya kandungan yang ada di masing-masing tanaman. Sehingga nanti formulasi secara farmakologi barangkali teman-teman yang jadi apoteker atau secara klinik, mungkin teman-teman yang di kedokteran yang akan intens untuk mereview dan membuat formulasi itu. Saya rasa itu Bu, mohon maaf, jadi saya nggak bisa jelaskan apakah ada antagonis daripada ini. Tapi
kalau di pasar, mohon maaf, atau di jamu herbal, itu kan banyak ramuan Bu, dicampur-campur, direbus pun saya juga menikmati itu, nggak pernah saya muntah-muntah. jadi empirisnya seperti itu. Jadi barangkali Ibu bisa mengelaborasi ya dengan yang Ibu miliki, tapi insya Allah lah kalau yang herbal ini tidak ada masalah. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya jujur Bu, ini menjadi perspektif yang luar biasa ya Pak. Dan punya apa ya, pangsa pasar yang sangat hebat. Ya, dengan kondisi seperti ini mau tidak mau ya kita optimalkan sumber daya atau potensi yang ada di kita, ini sangat bagus. Ya. Saya rasa itu Bu mungkin tidak puas, tapi saya senang kalau Ibu tidak puas, sehingga ini dinamika bagaimana kita ini produsen minuman herbal Pak. Gimana? Produsen minuman herbal dari Batam ini Pak. Saya sudah menduga dari pertanyaannya dan beliau senyum-senyum, makanya kalau dari herbal sebenarnya nggak ada masalah. Makanya anti apa ya, yang saling bertolak apa nggak ada. Wong kita jamu gendong yang dijual kering, jamu bungkus juga saya minum juga nikmat, nggak ada masalah. Tapi secara klinik ya akan lebih bagus kalau ada yang melakukan itu saya dengan tusi masing-masing. Rubio bisa dipakai untuk endorsement tuh Pak. Iklan endorsement. Makanya nih Saktan perspektif dan peluang Pak di situ Pak Ari. Iya. Takarannya cuma rasa ya Pak ya, rasanya enak apa enggak gitu. Kalau dirasa kalau enak, pahit, obat pahit kan biasa Pak, tapi kan tidak akan meracun kalau herbal itu. Berapapun tidak ada masalah gitu. Paling terbuang ya Pak, kalau tidak dipakai oleh tubuh terbuang. Iya, iya betul. Baik, selanjutnya penanya, masih ada waktu nggak Mas Ari ini? Halo. Mas Ari. Lagi nih. Oh ya, monggo. Pak Tony, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Profesor dan Bapak sekalian. Tadi namanya belum dengar tentang atau terkait dengan Kapulogo ya Prof ya. Apa sama efek samping dari Kapulogo, kebetulan di Jawa pada Banjarmasin itu banyak logo. Saya beberapa kali keliling di area Kalimantan sama di daerah Jawa Tengah, nampaknya banyak yang nanam Kapulogo, Dok. Dan harganya juga cukup mahal ya, waktu itu sekitar 75.000 per kilo. Oh, 75.000. Itu. Mungkin itu aja sih, Prof. Baik. Sebelum dan sudahnya disyukuri jasa kalau amin. Gimana Pak? Ya, langsung Pak. Langsung Pak. Baik. Sementara. Pak Tony, insya Allah di chat juga sudah saya sampaikan tadi. Ya. Jadi gini, Kapulogo itu saat ini punya pangsa pasar yang sangat bagus. Dan kita ini masih kekurangan Pak untuk ekspor. Ya. Di dalam negeri yang kering, yang Pak, Kapulogo seberang itu di pasaran itu sekarang sekitar 75.000 yang kering. Sehingga itu manfaatnya bisa untuk ramuan, bisa untuk rempah. Nah, Ibu tadi kalau saya cerita ramuan pasti ketawa Ibu Nur tadi. Karena ini sangat terkait dengan untuk rempah dan obat. Kemudian yang kedua, dari negara yang sekarang sedang mengembangkan ini, India dengan Vietnam Pak, kapulaganya. Ya. Tapi kita punya ciri khas khusus yang kapulaga merah yang kalau kita keringkan menjadi putih. Ini yang menjadi ciri khas kita. Ada 3 jenis, tapi insya Allah 3-3 sudah ada. Tapi yang sekarang secara luas dikembangkan di Indonesia ini yang kalau masih muda merah, bonggolnya itu, ya. Tapi buahnya kalau sudah kering menjadi putih. Ya, ini harganya sangat baik. Nah, itu. Yang ketiga, selain nilai ekonomi yang tinggi, ini sangat mudah dibudidayakan karena memang dia di antara tanaman hutan atau dengan model agroforestry ini sangat baik. Misalkan di kebun
kalau di daerah Sumatera, di Bangka Belitung atau di Lampung itu ditanam di antara karet atau tanaman tegan yang lain. Ini sangat bagus. Di Kalimantan juga, apalagi untuk pemulihan lahan atau reklamasi dari Bapak di tambang batu bara, sebenarnya kalau CSR-nya menggunakan kapulaga ini untuk sebagai alat reklamasi, tanam reklamasi sangat baik, Pak. Apalagi di daerah-daerah pengembangan di Kalimantan, insya Allah juga potensi lain masih sangat bagus. Itu Pak Tony yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada yang hal yang lain, monggo silakan di Japri. Insya Allah saya siap. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah. Amin. Amin. Pak. Pak Dodi? Ya, cukup waktunya ya. Ya. Ditutup aja, Bro. Oke. Jadi Bapak-Bapak mohon maaf, saya lihat masih banyak animonya ya, masih banyak yang mau bertanya. Cuma nanti Pak Rubio bisa di-share kontaknya atau gimana? Bisa ditulis di chat aja nanti nomor kontaknya. Iya, bisa. Banyak. Nanti saya kirim ke Pak Ari ininya apa itu bahannya. Ini ya, kalau kontaknya bisa saya chat di sini, Pak. Oke, Pak. Nanti filenya bisa Japri ke saya nanti yang mau share filenya dan saya upload juga nanti insya Allah di web itu entrepreneurship center-nya. Iya. Gitu. Oke, dari awal sampai akhir semuanya kami syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Amin. Atas partisipasi sumbangannya, terutama Pak Profesor Rubio yang sudah memberikan sharingnya yang sangat bagus. Ya. Ya, terus Bro. Kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini banyak sekali di keberkahannya ya dari herbal dan rempah serta tanaman obat. Nah, ini sebenarnya kita sudah Profesor Rubio ini di Balit Pro ya. Jadi memang beliau yang megang bibit-bibit rempah dan tanaman obat se-Indonesia gitu. Jadi siapa yang butuh bibit insya Allah bisa ke Pak Rubio, kemudian metode bercocok tanam juga beliau menguasai serta processingnya ya setelah panen gitu. Nah, kedepannya mari kita jadikan LDI ini jamaah bisa menguasai bidang ini karena selain untuk kemaslahatan masing-masing ya bisa juga untuk nilai ekonominya. Dari saya ucapkan syukur sekali lagi, alhamdulillah jazakumullah khairah. Saya tutup Pak Dodi, insya Allah nanti amal soleh bisa doa dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat ala yamin mu'amat. Allahumma barik lana fima atatana, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna saburan wa ja'alna fi aynina sawhiran wa fi ayunina kabiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatal firdaus wa ma qaraba ilaiha min qawlin amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin amal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah lalimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin la tada'lana damban ila ghafartah wal hamman ila farajatah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadata ya rahmar rahimin. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna na'udzubika minal ghala wal waba war riba wa zina wa zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhuhari minha wa ma batan ambaladina hada khassah bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah jazakumullah khairan Pak Ari, Pak Dodi, Pak Wid. Ya. Alhamdulillah jazakallahu Pak Sehat, Rio. ya. Wah, Insyaallah mantep. lancar, manfaat dan barokah. Amin, amin. Amin. Jazakallah Pak. Ya, Amin. siap. Amin. Mohon pamit Assalamualaikum. sekaligus. Waalaikumsalam. Ditunggu session-session selanjutnya, Pak. Ditunggu Tony, session-session insyaallah. selanjutnya. Insyaallah. Ya, sukses Pak Tony. Nggih. Lancar Jazakallah kita. khairan, Pak. Amin. Jazakallah khairan. Yang lancar, sehat, barokah. Amin. Wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, nanti kita bikin yang lebih fokus, misalkan untuk tanaman obat aja atau untuk tanaman rempah tertentu gitu, Prof. Iya, karena kemarin itu minta digabung jadi sebenarnya itu Tapi jadi dua-duanya materi. menarik gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Potensial. Bro, Next time kita discuss itu ya. Ri, kita mesti sowan dulu ke Bogor. Oh iya, gue belum realisasi. Kayaknya yang di Jambi agak susah, Pak. Nah, ini yang di tanah sebelah aja deh, Pak. Nih, masih ada 20 kali 20 nih, Pak. Iya. Ya. Iya. Kita ini Pak, monggo. Oke. Dan itu kita combine bagus, kita tumpang sari. Jadi jangan hanya satu tanaman, bisa Setuju, kita Pak. Setuju. sarikan. Iya. Nanti mana yang paling itu, saya tadi tertarik dengan kebun bibit, Pak. Mau jualan bibit jadinya deh. Itu yang paling menguntungkan Pak Ari. Bener. Itu yang paling menguntungkan. Jahe, lengkuas itu pun masih jauh. Iya. Ukuran Ya, benihnya. online. Habis lebaran ya, Pak Rubio. Insya Allah. Ya. Insya Allah kita realisasi nih. Kebun Baik. bibit. Produsen Insya Allah. bibit. Ya, Paling enggak buat jamaah-jamaah kalau butuh bibit gitu kan. itu Kita banyak Iya. duitnya Pak itu. Nah, ini saya buka karena untuk saudara kan. Jadi, banyak itu duitnya. iya. Jadi yang paling menguntungkan kita biasanya di benih Pak. Di benih, Pak ya. Ya, Ya. Ada nih, Pak, tanah serumah lumayan lah 20 ada. iya bisa kita ini kan. Bisa. Ya. Pak Ari, Iya, Pak Dodi, Ya, ya silakan. mau undur diri. Ya. Alhamdulillah Ya. jazakumullah khairan. Jazakallahu, Pak. Amin. Amin. Nggih, Lancar Assalamualaikum barokah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di end, bro. End meeting. Cukup ya. Mau Ya. Mas Jaro, Bro. Amin, alhamdulillah. Jadi Mana kok nih? Cabai rawit, terapi cabai rawit ini Mas Muji. Itu apa nggak mules ya cabai rawit ya? Oke, siapa yang mau diterapi cabai? Saya siap mandu. Dijamin 100% tidak ada efek. Sudah mencapai 2 juta lebih, hampir 3 juta. Saya sudah mencapain kepala imigrasi, kolonel dan kolonel, banyak itu udah. Atas imigrasi yang capain. Buka mulutnya, ditahan, jangan minum air panas dulu, tunggu ternyata baik, keringnya diusap, muntahin, dilolok, begini. Itu termasuk, alhamdulillah barokah. Modal Rp3.000, free saat ini. Assalamualaikum Pak Ari. Oke. Pak Boyke. Pak Ari. Dengan Pak siapa nih? Pak Ya, Boyke. Pak Boyke. Yes, gimana Pak Boyke? Ini apa namanya mengenai apa ya, Mbak, mengenai kerjasama atau inti plasmanya gitu ya. Ini ke Prof, mungkin Profnya udah cabut ya. Iya, Udah. Prof udah. Jadi inti plasmanya kan kita nol lah ya, nol ini apa namanya, nol pengalaman. Tentunya kan untuk maju itu kan apa, perlu quality apa ya, quality control ya, terus teknis yang lebih teknisnya gitu ya. Terus pas pemasaran ntar jualannya kemana kan bingung. Tapi kalau ada inti plasma kan kita bisa siapa nih gitu, nanti yang ngerap langsung serap gitu kan sama perusahaan intinya. Kita sebagai plasma. Iya. Ide bagus. Itu Nanti jadi coba kita diskusikan next session sama Pak Rubio ya, kita bikin sistemnya gimana gitu untuk jamaah gitu ya. iya, yang polosan kita nggak paham apa-apa gitu kan, disuruh nanam ini itu ternyata ada yang perintilan kecil gitu atau hama apa gitu yang kita nggak paham, hancur ya kan, ya nggak. Iya. Tapi kalau plasma kan dikontrol terus gitu ya,
gitu. Sampai panennya juga nanti ada. Meskipun nanti marginnya sedikit nggak masalah, yang penting pas panen bisa kejual gitu loh. Jangan sampai ntar pas panen harga jatuh atau apa, wah repot gitu. Iya. Nanti kita coba dulu Pak, kayak pilot project gitu kan. Saya sih tertarik tadi yang value edit-nya itu kan besarnya di benih ya. Saya mau coba dulu pilot project gitu kan. Terus saya coba buka pasarnya, nanti kita harus nguasain memang pasarnya. Kita tembus aja lewat digital marketing. Saya kepikiran sih begitu Pak. Karena kalau digital marketing tuh opennya seluruh dunia kan. Betul gitu. sih. Cuman kan orang juga kan ini kekuatan brand juga. Kita juga kan belum punya brand gitu loh. Iya. Kita nggak, kalau belum punya brand ya kita ya sudah komoditi aja mainnya gitu kayaknya, main kuantum saja. Margin kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting jalan. Nanti sambil jalan kita kuatin brand, kita punya brand sendiri. Apa kayak brand UB atau apa gitu ya. UB Plantation gitu misalnya UB Plantation isinya apa, barang-barang apa, kalau udah kuat kita ya kalau udah brandnya udah kuat kan berarti brand is equal with quality gitu kan ya. Iya. Orang pasti